Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan bahas tentang PR pekan kelima ya. Nah, ini terkait dengan tegangan yang ada di dalam tanah ya. Jadi ini soalnya kita coba baca dulu. Nah, ini konsep terkait dengan tegangan yang bekerja ya pada tanah. Nah, kalian baca baik-baik soal ini, dan kemudian ini terdiri dari lapisan pasir, lanau, organic clay, dan clay. Dan masing-masing memiliki nilai physical properties-nya, yaitu kadar air ya, ada yang saturation, kemudian specific gravity ya, ada yang cuma GS aja, kemudian ada yang ya, angka pori, ada rho S ya, density solid, dan ada K0 ya, yaitu coefficient of earth pressure gitu ya. Nah, kemudian ada juga untuk clay ya. Nah, yang harus kalian ingat di sini adalah konsep terkait dengan tegangan ya. Jadi kalau kita ulang lagi, tegangan itu seperti ini ya. Dia fungsi dari berat isinya dikalikan dengan kedalaman ya, atau ketebalan lah gitu ya. Dan kemudian kalau ada air pori, jangan lupa dia ada tekanan air pori, yaitu berat isi air dikali dengan tinggi air gitu ya. Dan kemudian nanti pore water pressure ini akan digunakan ya untuk menghitung effective stress. Jadi effective stress itu gitu ya, dia adalah fungsi dari total vertical stress dikurangi dengan pore water pressure gitu. Nah, kalau rumusnya dibalik, sigma sama dengan sigma aksen plus U. Jadi beban yang diterima oleh material itu sama dengan effective stress atau kontak antar butir ini dengan pore waternya kayak gitu. Nah, kalau misal cari effective stressnya ya tinggal dibalik aja rumusnya. Oke, nah kalian harus baca baik-baik nih ya soalnya. Nah, kemudian di sana yang ditanyakan tentukan vertical total stress, maksudnya sigma ya. Nah, vertical total stress. Dan horizontal total stress berarti sigma H-nya ya, horizontal. Nah, di sana harus ada faktor K0-nya ya. Nah, kalian harus ingat lagi ya, K0-nya gitu ya. K0 yaitu sigma H gitu ya, bagi sigma V ya. Kalau ada aksennya effective stress, kalau misal sigma V saja vertical total stress ya. Nah, ini nanti tinggal ditambahkan aja sigma V bisa gitu ya, sigma V gitu ya. Kalau H berarti sigma yang horizontal kayak gitu. Oke, nah yang harus diingat adalah 7 meter ya. Jadi pada kedalaman 7 meter ini kita disuruh menghitung vertical stress dan horizontal stressnya. Nah, nanti untuk horizontal stress kita akan hitung dari organic clay-nya karena dia punya K0 sekian, dan dari clay-nya K0 sekian gitu ya. Jadi sekali lagi ingat, untuk menentukan vertical stress berarti kita harus menghitung beban dari organic clay, tebalnya 7 kurang 3,5 gitu ya, kalikan berat isinya nanti, kemudian ditambah silt gitu ya, berat isinya dikalikan kedalamannya, ketebalannya berapa nih, ya 1,7 kan gitu, kemudian ditambah ketebalan dari sand gitu ya, 1,8 kali berat isinya gitu kan. Jadi tiap layer itu punya ketebalan dan berat isinya. Nah, kenapa harus dihitung semua? Karena yang kita hitung adalah di kedalaman 7. Kalau cuma di kedalaman 3,5 ya berarti lapisan silt dan sand saja gitu. Kalau di kedalaman 1,8 berarti di sand aja. Kalau di tengah-tengah ya berarti tinggal dicari aja ketebalan dari siltnya berapa nih sampai sini gitu kan. Sandnya tetap segini kan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu untuk menghitung vertical total stress ada tekanan air pori. Nah, ini adalah simbol dari muka air tanah ya, yang kayak gini simbol dari MAT. Nah, berarti dia punya kolom air setinggi apa? 7 kurang 1,8, 5,2 meter. Itu. Jadi harus dikalikan berat isi dan juga ketebalan kolom airnya. Nah, itu berat isinya. Jadi harus dikurang gitu ya untuk menghitung apa? Vertical stressnya nanti ya. Effective stressnya gitu. Nah, kalau total vertical stressnya gitu ya, nanti kita lihat deh perumusannya kayak gimana. Oke, jadi ingat ya baik-baik yang akan kita cari di kedalaman 7 meter, kayak gitu.
Ya, ingat lagi ini simbol untuk water content, ya, saturasi, void ratio, specific gravity, density, ya, dan juga coefficient of earth pressure gitu ya, untuk menghitung horizontal stress ya. Tolong dibolak-balik ya rumusnya, karena ini terkait nanti dengan apa tugas 1 ya. Ini akan membahas soal ini juga. Oke, kita lihat masuk ke jawabannya. Jadi seperti biasa kalian diketahui ya. Nah, jadi kadang ada beberapa data yang dia itu tidak digunakan ya. Contohnya suhu gitu kan, waktu gitu. Itu hanya sebatas kayak promil aja gitu kan. Nah, kemudian yang akan kita tanyakan sigma V dan sigma H. Ingat ya, bukan aksennya tapi sigma V dan sigma H-nya. Jadi pertama kita lapisan pasir dulu ya, kayak tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian berat isinya dapat dari mana, Pak? Ya, coba kalian cek lagi rumus-rumusnya. Ya, rumus-rumus dari pertemuan yang minggu keempat, gitu ya. Bahwa gitu ya, di sini ada rumus-rumusan gitu ya. Nah, rumusan-rumusan gitu ya. Jadi kita cari dulu point rasionya ya. Point rasionya rumusnya apa gitu ya. Kita sudah tahu di sini ya. Yang kemarin kita bahas. Nah, ya. Jadi kalian harus tahu ya, E sama dengan WGS bagi S gitu ya. Kayak gitu. Nanti dapat. Kemudian berat isinya mana Pak rumusnya? Nah, berat isi kita punya rumusnya juga ya. Di mana nih ya? Di sini ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti jadi GS 1 plus W 1 plus E gitu ya. Nah, ini kan setara kan rho dengan gamma gitu kan. Nanti tinggal dikalikan dengan G aja, masing-masing punya variabel G-nya ya. Ya inilah mathematical equation sederhana lah gitu ya. Jadi kalau rho gitu kan dikalikan G gitu kita jadi punya berat isi atau gamma gitu kan. Kayak gitu aja gitu kan. Kurang lebih. Gak susah lah gitu ya. Jadi nanti kita akan dapat berat isinya gitu ya. Tapi kok ini gamma aja Pak gitu kan. Nah, kita lihat lagi pasir ya. Pasir itu apa di sini? Ya, di soalnya kayak gimana nih pasirnya? Ya, pasirnya dia kering ya. Nah, makanya gamanya di sini maksudnya ya itu adalah gamma D atau dry kayak gitu ya. Kan ada gamma W-nya gitu kan. Nah, kayak gitu. Ya, sebenarnya gak terlalu sulit lah gitu ya. Gampang lah gitu. Oke, jadi nanti kalian tinggal di otak-atik aja ya. Nah, jadi pakai rumus yang ini nih ya. Gitu. Jadi tolong dipelajari kembali gitu ya gamanya nih. Gamma sama dengan GS 1 plus W per 1 plus E gamma W. Kayak gitu ya. Tuh. Jadi yang tadi sorry ya salah. Jadi harusnya pakai rumus yang ini gitu ya. Oke. Kemudian kalian hitung dan dapatlah nilainya segini gitu ya. Kemudian lapisan lanaunya ya tinggal dikurangin aja ketebalannya gitu. Lanau itu kan tebalnya hanya 3,5 kurang 1,8 gitu kan. Nah, nanti dapat berat kontennya. Nah, ini kok apa nih Pak? Kok 26,3 kurang 22,1? Nah, kalian ingat lagi rumus dari berat isi ya, dari kadar air ya. Nah, kalian ingat lagi rumus dari kadar air apa? Ya, di rumusnya kayak gimana kadar air itu? Kadar air itu massa W. Nah, massa apa? Air dibagi dengan massa solid. Nah, 26,3 itu apa? Ya, 26,3 itu di sini apa nih? Dia adalah massa sampelnya gitu. Artinya massa si sampel yang kerendam air kan. Ini kan muka air tanah nih, ya, bener gak? Kerendam air kan saturated. Nah, dikurangi dengan massa dry-nya 22,1. Gitu kan di soal dijelaskan, dia di oven ya kan 105 derajat Celcius selama 24 jam. Dapat 22,1 gitu kan untuk apa? Untuk silt layer nih. Ya ingat baik-baik. Nah, kalau misal massa basah dikurangi massa kering dia akan dapat massa air. Nah, dibagikan massa solidnya atau keringnya 22,1 kayak gitu. Ya, 22,1 jadi dapat nanti. Nah, ini rumusnya sama kayak yang di atas, dapat gamanya gitu ya. Kemudian ini juga sama lah kurang lebih ya. GS itu kan rho solid bagi rho W. Rho solidnya 2 gitu kan. Itu di mana rho solidnya ada 2 gitu ya. Nilainya 2 dari mana gitu ya rho solidnya. Nah, itu ada di sini 2 ya, di soalnya ada.
Nah, setelah itu kalian cari sigma vertikalnya yang di kedalaman 7 meter. Berarti gamma pasir kali ketebalan pasir dan seterusnya, gitu ya kan, kurang lebih dapat. Nah, tekanan air porinya berarti kolom airnya tadi, ya, kolom airnya. Nah, 7 kurangi 1,8. Nah, jadi sekian ya. Nah, kemudian vertikal efektif stresnya kita akan dapat ya, sekian ya. 60,1 sekian gitu ya. Nah, kemudian untuk sekarang kita, nah ini tolong dibaca aja baik-baik ya. Kayak gini ya. Nah, ini rumusnya dibolak-balik aja gitu kan. Ini juga horizontal stressnya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi horizontal stress pada 7 meter gitu ya, dihitung yang di clay sama organic clay. Nah, sigma aksen H berarti kan efektif stress horizontal ya. Kali itu kan tadi ya rumusnya kan. Nah, dibolak-balik aja kan kayak gitu ya. Nah, kayak gini kan. Nah, gampang kan gitu ya. Oke. Jadi nanti dapat sekian, kemudian sigma H-nya ya, horizontal total stressnya. Berarti efektif stressnya ditambah U gitu kan. Nah, kayak gini kan, sigma total stress itu efektif stress tambah U. Nah, ini H aja ganti berarti yang arah horizontal. U-nya berapa? U-nya tadi sama aja U-nya yang vertikal sama horizontal sama aja 51. Ya, jadi dapat kayak gitu. Nah, itu untuk yang di organic clay ya. Nah, karena di kedalaman 7 kan dia antara organic clay dan clay. Nah, kalau yang clay dengan K0 1,2 ya sama ya, kurang lebih nanti kita hitung seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu bahasannya. Saya pikir tidak ada masalah. Silahkan kalian stop video ini di sini ya. Di sini. Di sini. Oke. Kemudian di sini. Oke. Di sini dan di sini ya. Silahkan di stop di sini videonya. Baca lagi ya. Oke. Sip. Nah, kemudian silahkan stop di sini. Ya, ingat baik-baik rumus ini. Stop di sini, ingat baik-baik, oke. Kemudian di sini, oke. Ya, dan kemudian ingat ini rumus tadi mencari kadar air, oke. Dan berat isi, specific gravity, oke ya. Kemudian ya rumus-rumus untuk menghitung gamma ya tadi ya. GS 1 plus W per 1 plus E kali gamma W. Oke. Kemudian untuk angka pori ya, S-nya nanti dipindah ke sini gitu kan. Gampang ya. Kadar air kali GS bagi satu resin gitu. Ya, ingat baik-baik rumusnya seperti ini. Oke, demikian pembahasannya untuk soal PR di pertemuan kelima ya. Jadi sudah terjawab tadi ya. Vertikal total stressnya gitu ya, berarti kita punya ya vertikal total stressnya ini ya, kalau vertikal efektif stressnya yang ini ya. Oke, kayak gitu. Kemudian horizontal total stress ya. Nah, kalau horizontal efektif stressnya segini, horizontal total stressnya segini di organic clay ya. Ingat ada K0 di organic clay dan di clay ya. Dan kemudian efektif horizontal stress di clay-nya segini ya, dan kemudian di total stress-nya horizontal segini. Ya, ingat baik-baik bahwa kalian harus menghitung di kedalaman 7 meter. Kalau di kedalaman 3,5 ya beda lagi, berarti yang terlibat silt dan sand. Jadi konsepnya adalah siapa yang menindih dia, ya silt dan sand saja kalau di 3,5. Kalau di 7 ya yang menindih dia ada sand, silt, dan organic clay, gitu kan. Kalau clay-nya nggak dimasukkan dalam perhitungan vertical stress-nya, gitu ya. Kalau di horizontal stress-nya oke, dihitung ya, dia ada K0-nya di sini. Oke, kayak gitu ya. Jadi harusnya tidak ada masalah. Dan ingat ada faktor dari pore water pressure ya. Ingat dia dihitung dari point of interest-nya kan di 7 meter, 7 kurangi 1,8. Oke, demikian ya, sampai berjumpa lagi dan jangan lupa mengumpulkan tugas satu ya, dan itu berkaitan erat dengan ini. Oke, saya akan apresiasi lebih kalau yang membuat tugasnya itu seluruhnya lewat tulisan tangan, misal stereonet gitu ya, kalau dia gambarkan tangan dan sebagainya.